semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Fisik dan juga mental semuanya sehat. Mana suaranya teman viral? Oke bebe. Duit. Hari ini Cuan seperti biasa. benar-benar hari ini kita Cuan. udah pakaian yang udah sporty, mengingatkan kembali ke 80-an. Benar dong. Lu kan 80-an muka lu Mel sama. 80-an gue baru banget menetes tuh ya kan. Sama. banget ya, Benar. ya. Oh, Hey, iya. jangan ngomong 80-an. Kenapa? Gak enak kali 60-an. Ya udah. Kasih tahu, kalau mau duit gimana, Bun? Ya, Cuan. kalau mau cuan, Yes. silakan aja. Ya, sampai akhir acara nanti di penghujung acara banget ratusan juta rupiah. Berapa duitnya? Jelasin dulu. Yes. Jelasin dulu. Pokoknya nanti ada QR code-nya di Iya. akhir acara, tungguin aja sampai habis. Dan seperti biasa akan banyak berita-berita viral, benar Mike? Berita viral, berita-berita menarik dan berita kali ini Yes. akan Pokoknya dibawakan jangan kemana-mana. oleh Yes. Viral Update podcastnya viral oleh tekan kita semuanya. Viral Ramji, Indrana, Sally. Viral update. Ayo diupdatein aja ya. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Udah deh, diviralin aja. Ngomong banyak tidak perlunya. Ya, pagi. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang pakai kostum apa sih nih, Bi? Apa? Ya Olahraga. seperti yang tadi Temanya? sudah dibahas, itu tema olahraga tahun 80. 80-an. Jadi nanti sudah kita siapkan juga ada bintang tamu yang mengajak kita bernostalgia. Oke. Tapi sekarang saatnya kita untuk update apa saja yang sedang viral saat ini. Salah satunya yang hingga sekarang masih belum bisa kita percaya semua ya, Bi ya. Betul, sepertinya kita belum bisa Kepergiannya. move on dengan kabar duka ini. Teman-teman artis juga masih memposting perihal tentang meninggalnya sahabat kita Teteh Rina Gunawan. Kemarin almarhumah telah dimakamkan. Bagaimana proses pemakamannya? Kita saksikan tayangan berikut ini. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aku juga ngerasain kesedihan itu sih. Sampai sekarang kayak nggak bisa move on gitu. Maksudnya gimana ya, kita kehilangan sosok Teh Rina. Sosok yang begitu luar biasa dan salah satunya nih Abi kalau aku bilang ya yang bisa memperlihatkan betapa luar biasanya Rina Gunawan adalah ketika memberikan ungkapan bela sungkawa itu rekan-rekan artis dari yang paling senior sampai yang junior semuanya sama-sama mengungkapkan bahwa mereka nih kehilangannya bener-bener sampai sekarang nggak percaya. Betul. Sebenarnya sama seperti yang kemarin gue bilang ya. Ada hal baik, ada hal positif, ada inspirasi yang bisa kita ambil dari peristiwa meninggalnya Teteh Rina. Iya, Salah satunya adalah suami tercinta. betul. Kang Teddy, jujur dari pendapat gue pribadi, gue salut sama Kang Teddy. Bisa menerima dengan ikhlas Ikhlas. kejadian ini semua. Mendampingi almarhumah dari sakit sampai akhirnya almarhumah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Salut. Sedih pasti sedih ya. Betul. Tapi tegar banget loh Kang Teddy. Proses pemakaman tadi kita sudah lihat sampai suami tercinta dengan sangat kuat besar hati mengazankan jenazah di pemakaman. Kita Ada saksikan putihnya. tayangan berikut ini. hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aku dengar dengan suara bergetar, Kang Teddy mengazankan almarhumah istri tercinta. Aku pun yang nggak begitu dekat aja aku ngerasa ikut sedih, merasa ikut prihatin, terutama untuk keluarga tentunya. Dan satu hal juga, di mata sahabatnya saja beliau adalah sosok yang begitu luar biasa. Apalagi di orang-orang terdekat termasuk di suami tercinta. Nah, seperti apa sosok almarhumah di mata Kang Teddy? Kita saksikan, ini dia tayangannya. Saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi. Apa yang kau lakukan selama ini baik. Kau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik untukku. Terima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakku. Anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada teman-temannya. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah, penguburan almarhumah. Husnul khotimah. Perlu hati yang kuat, perlu mental yang kuat untuk bisa menjadi seorang Teddy Shah. Kenapa saya mengatakan hal itu? Meninggal, wafat, semua pasti akan mengalami. Walaupun kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Tapi ketabahan dan kekuatan Teddy Shah itu memang sangat luar biasa. Meninggal dalam kondisi pandemi. Meninggal dalam kondisi seperti ini. Seperti yang pemirsa lihat, suasananya sangat berbeda dengan pemakaman pada umumnya. Saya belum tentu bisa seperti Mas Teddy. Belum tentu bisa. tadi Kang Teddy bilang, demi Allah saya ikhlas. Dan itu adalah sesuatu yang tentunya akan sangat sulit sekali untuk dihadapi ketika kita kehilangan seseorang yang begitu kita cintai. Mereka bersama-sama 22 tahun. Satu keinginan Teh Rina ketika ditanya dalam sebuah interview apa yang ingin diraih adalah selama ini beliau sebagai WO itu ngurusin pernikahan orang lain. Dan yang diinginkan adalah bisa melihat pernikahan anak-anak beliau. Itu jadi satu keinginan yang tidak sempat terkabulkan, tapi kami yakin sekali bahwa ini adalah yang terbaik dan kita tidak henti-hentinya mendoakan terutama untuk keluarga supaya bisa diberikan kesabaran dan ketabahan ya. Betul. Belum sampai situ saja, dalam kondisi duka yang begitu mendalam, Mas Teddy masih memberikan kesempatan kepada para teman-teman wartawan. Masih bisa menyiapkan sedikit waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apa saja yang dibicarakan Mas Teddy mengenai meninggalnya Teteh Rina? Kita saksikan tayangan berikut ini. Istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak. Ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu selesai acara yang terakhir kalau nggak salah. Itu nggak tahu terpaparnya di mana, jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya.
teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua. Ya insya Allah kalau suami ikhlas, istri masuk surga. Ya, kalau suami ridho seorang istri itu ada di tangan suami. Jika suami sudah meridhoi, apalagi meridhoi kepergian istri tercinta untuk selama-lamanya. Gue pribadi yakin Teh Rina akan menempati posisi terbaik. Amin. Amin, amin. Gue yakin, gue mempunyai keyakinan, insya Allah Teh Rina husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan gue yakin Kang Teddy juga bisa menjalani kehidupannya ke depan dengan seorang putra dan putrinya mengurusi sendiri. Ada peribahasa yang sering kita dengar di kalangan masyarakat. Aduh repot kalau sampai bini meninggal. Repot kalau sampai bini meninggal. Gimana itu suami ngurusin rumah tangga? Tapi dengan sikap dan pemikiran Kang Teddy seperti ini, gue mempunyai keyakinan bisa menjalankan itu semua dengan baik untuk kedepannya. Betul. Apalagi juga Kang Teddy punya banyak cinta dalam kehidupannya termasuk keluarga. Dan kali ini kami juga sudah terhubung dengan kakak dari Teddy, ada Atalarik di sambungan telepon kami. Selamat pagi Mas Arik. Pagi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Arik mewakili tim dari Kopi Viral dan juga Trans TV, kami mohon untuk disampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga ya Mas Arik. Terima kasih untuk Kopi Viral, buat teman-teman di Kopi Viral semua. Ya, karena nggak bisa dipungkiri Mas, dengan meninggalnya Teteh Rina ini membawa kesan yang sangat luar biasa untuk keluarga Kopi Viral. Karena apa? Karena bertepatan kemarin tanggal 3 Februari, Teteh bersama putri tercinta sempat hadir ke sini. Kita tidak ada curiga sedikit pun. Iya. Kalau menurut Mas Atalarik, dari sisi keluarga, apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Ayo udah semua jangan bersedih-sedih. Kita harus ikhlas dengan kepergian sosok Rina Gunawan. Terakhir ketemu buat kami itu di ulang tahun mamaku itu 9 Februari ya, pas bertepatan ulang tahun mama. Dan saya juga punya secara pribadi planning untuk kelas sehat bersama Teh Rina Gunawan ya. Seperti itu. Tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali apa yang terpapar. Untuk semua harus memahami berat kami untuk di dunia entertainment. Ya, apalagi misalnya untuk seseorang yang harus di depan layar, ya khususnya para artis yang harus membuka masker, harus bersentuhan dengan megang benda dengan segala macam, ya seperti itu. Jadi kita benar-benar nggak tahu kapan Rina dengan kesibukannya terpapar. Memang kita tahu Rina itu punya sinus, dia punya asma, dan kita selalu mengingatkan. Dan dia memang membawa nafas beratnya itu terlihat gitu ya dalam kondisi dia yang paling sehat. Dan untuk semua teman-teman Teh Rina Gunawan, fansnya, semua yang kenal dia memang sedang menjalankan diet. Ini saya juga keluarga shock. Ada yang menganggap apa karena dietnya tidak. Rina justru dalam posisi yang paling sehat. Dia dengan motivasinya pengen cantik. Dia sudah berhasil menurunkan berpuluh-puluh kilo dengan sehat. Untuk diketahui dietnya Rina itu bukan berarti tidak makan. Karena saya ngikutin secara pribadi kelasnya. Dia tetap makan dengan normal, dengan sehat. Untuk dipahami, perjalanan kesibukannya Rina memang harus terus berlanjut, ya kan?
dengan kesibukannya memang padat. Itu aja kami juga nggak tahu, apalagi karena karena kesibukan masing-masing tuh bisa lost kontak walaupun dengan keluarga sendiri. Iya. Jadi saya tahu itu semua karena memang mungkin kondisinya lagi drop, lagi down, lagi capek. Untuk semua juga harus pahami, Iya. semua kegiatan Rina tidak tanpa melakukan tes swab antigen atau apapun itu setiap kegiatannya. Iya, Dan Mas untuk Arik. kita pahami, satu berkas kertas yang kita bisa bawa untuk traveling itu berapa hari. Iya, betul sekali. Kita nggak mungkin setiap satu hari 3 kali tes swab kan. Jadi Iya. kapan terpaparnya, kapan terkenanya itu benar-benar shock buat kami keluarga, karena saya pribadi keluarga itu baru tahu 4 hari yang lalu waktu Rina Gunawan di ventilator, dan itu benar-benar bikin kita tuh drop semua sebagai keluarga. Ya, ini alhamdulillah melegakan kita ya. Iya. Pihak keluarga inti telah menjelaskan kronologis tentang kematian Teh Rina. Jadi memang tidak benar kalau banyak pihak mengatakan ini karena proses diet yang salah, Bukan apa segala berarti macam. Sama sekali. Mas Atalik sudah menjelaskan, suami tercinta sudah juga menjelaskan, semuanya sudah clear. Betul, dan yang terpenting sebenarnya Mas Arik, banyak teman-teman Teh Rina tuh yang merasa kehilangannya ini begitu berat karena sosoknya tuh kalau di sahabat tuh aduh bener-bener deh orangnya baik, perhatian, sayang sama teman-teman. Dan kalau ke teman-temannya seperti itu bagaimana ke keluarga, ya nggak sih Mas? Kalau Mas Arik boleh ceritakan Iya. di mata keluarga sendiri sosok almarhumah seperti apa Mas? Dia adik, dia teteh, dia tuh nggak pernah nunjukin kesusahannya gitu loh. Iya. Nggak pernah. Dia tuh tipe perempuan yang kalau dia tangan penuh dengan tangan kirinya penuh tetekan tuh dia mau membantu orang. Ada yang perlu gue bantu, sini. Ada yang kesusahan, dia mesti mau pada tangannya tuh penuh. Saya tahu banget dia tuh ada perlu. Hanya tanggung jawab di keluarganya sendiri kayak gitu. Jadi saya tahu, tapi dia tetap ceria, dia tetap fun. Saya kenal Rina itu dari Rina belum kenal Teddy loh. Oh gitu. Kita sama-sama di dunia entertainment gitu. Saya model, dia penari, dan dia karakternya nggak berubah walaupun dia punya dari badan dia penari, dia dengan apa namanya kalau pribadi segala macam dia berbeda berubah. He's a very strong character yang ceria, yang ngangenin gitu loh. Itu lucu sekali kalau nggak ada kuburan sama dia. Betul Iya, iya. Mas Arik, itu sosok ceria itulah yang pasti nggak akan pernah terlupakan karena aura positifnya Teh Rina dimanapun dia berada itu membawa kebahagiaan, membawa suasana yang menyenangkan buat orang-orang di sekitarnya ya. Bi? Betul, betul. Iya, Mas sekali. Arik, kita pengen tahu dong kondisi keponakan Mas Arik, anak-anak almarhumah seperti apa ya? Jadi gini, saya malam hari pertama saya mendengar Rina udah nggak ada, malam tuh saya ada adik saya Atta, Adila, kita kumpul di rumah sampai malam sebelum pemakaman, sampai temenin dia sampai jam 1 pagi. Karena kerancuan protokoler COVID ini, kami keluarga memang standby-nya di rumah duka saja, tidak di makam. Dan tadi malam saya datang lagi ke rumah untuk menghibur Teddy ya dengan abang saya semua. Untuk anak yang laki cukup tegar, mereka semua tegar. Teddy juga sudah mulai ceria. Saya nggak tahu ya, saya udah pernah merasa kehilangan juga. Jadi nggak tahu di hari kedua, hari ketiga. Karena menurut saya mereka masih yang tidak sangka semua, yang masih yang masih heran, yang masih nggak nyangka aja. Ya itu yang membuat kami itu berat, itu adalah justru melihat sosok Teddy, sosok anak kakaknya Rina, betapa kehilangannya mereka. Saya hadir di Kopi Viral ini tidak bisa seujung kuku menggantikan perasaannya Teddy atau anak-anaknya, tapi so far anak-anaknya tegar. Yang putri ya saya dengar aja kalau Karnisha sangat berat kondisinya, tapi Teddy sebagai bapak bisa menegarkan mereka itu. Saya salut dari cerita Teddy betapa dia gimana
memberikan nasihat kepada anak-anaknya sendiri itu hebat sekali dan ya mudah-mudahan mereka bisa menerima ini semua. Mas Arik, mohon maaf dong satu lagi terakhir. Kalau Mas Arik melihat sosok, ya memang notabene adik kakak gitu, melihat sosok Kang Tedisa seperti apa? Sosok sebagai suami, bukan sebagai adik. Sosok yang ingin saya contoh salah satunya dia tetap yang mampu untuk keluarga. Itu family kan. Dia benar-benar seorang bapak. Ya. Jadi itu yang berat buat khususnya mama saya di rumah untuk abang dan adiknya ini adalah membayangkan apa namanya ya. Perasaannya ini jauh lebih mulia dari negara banget ke dia karena dia bukan kehilangan seorang istri loh. Sekali yang saya urut kehilangan sahabatnya dia. Benar-benar kehilangan sahabat yang gak bahaya bukan cuma istri. Baik, Mas Arik mohon maaf ini sepertinya ada kendala. Baik, Mas Arik mohon maaf ini sepertinya ada kendala komunikasi. Tadi audionya sempat tidak terdengar, tapi yang pasti terima kasih banyak Mas Arik sudah berkenan untuk ngobrol bersama kami di sini. Sekali lagi mohon sampaikan salam tercinta buat Mas Teddy, anak-anak semangat terus. Semoga semuanya diberi kekuatan, diberi ketabahan, semoga diberikan tempat terindah untuk almarhumah Terina. Amin. Sehat juga ya untuk Terima kasih banyak Sehat terus Mas Arik. Kuat ya, sabar. Assalamualaikum Mas Arik. Ya, ini satu hal juga nih, kemarin sempat ada salah satu teman saya yang bilang bahwa kita memang tidak pernah tahu berapa lama waktu kita diberikan untuk bisa menikmati waktu bersama dengan orang-orang tersayang. Yang kita pikirkan adalah bahwa mereka akan selamanya ada bersama kita, tapi kenyataannya kehidupan tidak seperti itu. Akan ada saatnya kita semua pergi di waktu kita masing-masing kembali ke Sang Pencipta. Namun sekali lagi untuk keluarga kami doakan semoga kuat selalu dan tabah ikhlas menghadapi semua ini. Dan buat kita semua yang lain mungkin juga untuk mengingat kembali bahwa tunjukkan sayang kepada orang-orang yang kita cinta ya selagi masih ada waktu. Jadi ini kan Terina sama Kang Teddy itu satu contoh rumah tangga yang baik banget. Kemarin gue bilang ini komposisinya pas. Komposisinya pas gitu ya. Kang Teddy masih terlibat di dunia entertain, terus Terina menjalankan bisnis wedding organizer. Saya jadi inget ya, kebayang nggak tuh kalau meninggal dalam kondisi normal biasa aja berapa orang yang datang gitu. Karena Terina pekerjaannya membantu orang akad nikah, pernikahan. Tapi kita sama-sama berdoa supaya COVID ini segera selesai, semuanya segera hilang. Iya. Dan semoga juga gini, jadi kan aku agak prihatin aja sih Abi Selin ketika melihat ada beberapa rumah tangga yang mungkin sedang menghadapi cobaan ya dengan masing-masing alasan apapun itu. Dan mereka nih di ujung tanduk gitu rumah tangganya seperti yang terjadi dengan Ayus dan Riri Ayus Sabian. Ini pembahasan yang berbeda. Ini pembahasan yang berbeda. Mohon maaf ini sangat kontras sekali ya. Betul. Tapi bagaimana? Sama-sama sedih sih. Iya. Benar. Dan kita akan lihat seperti apa karena akhirnya Riri Virus ini membuka suara akhirnya berbicara kepada rekan media tentang berita yang sedang heboh saat ini. Coba kita lihat ini dia fakta visualnya. Persidangan kali ini juga tidak dihadiri oleh Ayus, mungkin seperti apa? Nggak tahu. Sejauh ini belum ada komunikasi dengan pihak Ayus. Kami masih komunikasi dengan baik kok, apalagi dalam urus anak. Tapi tadi sempat bilang nggak pada saat mau sidang ke Ayus? Udah, tapi beliau berhalangan. Tapi memang sebenarnya apa yang terjadi sih, Teh? Yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Teh Riri itu sebenarnya saya udah nggak usah menjelaskan aja, kayaknya sebelum-sebelumnya udah jelas. Disepelekan nggak sih kalau gitu? Enggak sih. Karena udah 2 kali sidang lagi. Karena perpisahan ini memang keputusan kita berdua gitu. Jadi dari pihak Ayus juga sudah mengiyakan dan kita pisah secara baik-baik. Berapa kali pertemuan sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah? Maksudnya pertemuan gimana? Sama Ayus ngobrol. Terakhir kali ketemuan. Pokoknya hubungan kita tetap baik-baik aja kok. Gitu.
Jadi rencananya kemarin itu sebenarnya adalah sidang lanjutan mediasi di mana Ayus tidak hadir karena ada sedikit masalah dengan administrasi, berkas-berkas yang belum selesai, akhirnya diundur rencana sidangnya, dan jika nanti Ayus tidak hadir maka bisa diputuskan untuk berpisah secara fast track gitu. Ya, kalau gue lihat ini dua permasalahan yang berbeda ya. Satu sisi suami istri dengan kondisi dengan permasalahan yang ada, kita nggak tahu permasalahan yang sebenarnya dan kita juga nggak berhak untuk tahu. Betul. Bukan kewajiban kita juga mencari tahu. Tapi karena memang public figure akhirnya muncul di permukaan. Dua permasalahan yang berbeda, ini suami istri memang berpisah. Tapi di sisi lain itu ada permasalahan yang diindikasikan. Ada hal-hal yang kurang enak, ada perselingkuhan apa segala macam. Jadi gue secara pribadi berharap dua orang ini yang diindikasikan melakukan perselingkuhan, ayo berbicara ke media agar berita ini tidak simpang siur. Tidak jadinya fitnah. Betul. Dan tidak menjadi presiden buruk untuk kedepannya. Opini ya. Teman-teman tersayang. Ini ada apa lagi? Ya kan ini kan masalahnya kan masalah rumah tangga. Bener. Kita pengen nyapa aja buat Riri ya. Siapa namanya? Riri Virus. Kalaupun memang dalam keadaan sehat mudah-mudahan. Mampir yuk, datang yuk. Kita tempat kesini ngobrol-ngobrol di Kopi Viral. Tapi kalau waktunya susah bangun pagi, tenang. Kapanpun, dimanapun, telepon Kamelani bisa 1, 2, 3 buat vlog. Ramji, sebenarnya yang harus bicara adalah Nisa Sabian. Maaf salah bawa. Ini Nisa Sabetan. Aduh. Oke. Ya. Aduh, kacau banget. Tapi yang pasti apresiasi buat Riri, Kak Riri. Terima kasih tadi udah. Kuat. Dia tadi soalnya posting bilang jangan menjudge, jangan ngebully kedua orang tersebut. Iya, oke. Iya, setuju. Memang tidak boleh, bukan hak kita. Betul. Tapi supaya berita ini tidak jadi simpang siur dan akhirnya jadi fitnah yang melebar. Karena kan punya anak. Betul, kita berharap kedua pihak itu berbicara. Setuju. Duduk menjelaskan semuanya, jangan sampai digantung. Dan jangan-jangan masalah jadi gantung supaya jadi pusat pemberitaan terus. Jadi banyak lagi. Karena timingnya pas mau masuk Ramadan. Wah, iya betul. Tapi udah kita tinggalkan aja urusan itu ya, karena kita butuh yang seger-seger, Abi. Aku mau yang seger-seger dong. Ada artis senior yang udah lama kita kagak lihat. Siapakah dia? Silakan Melani. Coba lihat nih. Penasaran yang kemana? Oke, Kifat malam. Baki sehat? Sehat. Oke, Baki walaupun usia sudah senior, tapi bodinya lo lihat tuh. Boleh angkat jaketnya dikit, boleh muter dikit tuh. Kasih ide. Tahan. By the way, kelihatan bahagia, tahu nggak kenapa Selin? Kenapa? Karena kan, bulan madu nih kayaknya masa-masa honeymoon dan lain-lain. Kok kayak ngerasa ada aura-aura mistis. Nah itu dia, kesini bawa suami. Itu siapa? Hei, suaminya bule. Ini kan bukan bule. Apa nih? Ini bule. Tapi kalau melihat Kiki Fatmala melihat Melani Ricardo, ada kemiripan. Mana apa itu? Kiki Fatmala cantik, seksi sebagai si manis jembatan Ancol. Betul. Melani Ricardo lihat dari atas sampai bawah si manis jembatan 5 ya. Oke, kita aerobik dulu. Aerobik bareng semuanya. Let's go. Oke. Sama Mas Limbat juga. Ya, aerobik ya. Gak mau aerobik. Oke. Gua mau Aerobik. Asik. Mana suaranya? Udah selesai. Tadi lagi
waktu lagi pada joget-joget ya kan, jumba-jumba sama Teh Kiki. Eh, Limbat belakang diem aja. Limba. Limbat begini aja. Limbat, mohon maaf. Cuma pas lagi Teh Kiki goyang-goyang dia begini doang matanya turun. Fotografinya bagus banget di belakang liatnya Kalau gitu si ya. Limbat, badannya emang diam, mulutnya diam, cuma matanya ngepen. Nah. Lagian kok aneh ya. Di aja sih, sombong deh kamu. Sini. Ayo dong, Mas Limbat. Saya gimana? Tapi senang-senang nggak? Barusan, Sebelah. bagus nggak? Oh, sebelah-sebelahan. Keren nggak? Bagus, Ikutan keren. tadi senamnya. Ikutan. Dia Mohon mah maaf, senamnya Limbat. angkat besi. Kita sekarang kebetulan Limbat biar istirahat dulu. Takutnya kecapean trombositnya turun. Ya. Limbat balik ke sebelah. Enggak dong. Tapi bagaimana? Sayang aku. Bagaimana tadi ini ngelihat? Sayang aku, Mbak keren Kiki? dong. Bicara lah. Bagus apa Keren nggak? dong. Coba bisikin, kenapa? Bagus nggak? Tuh kan dibisikin aja loh. Apa katanya apa? Boleh juga tuh. Aku tuh bingung kan. Iya kenapa? Kalau Limbat tuh kalau kerimbat pernah nggak sih? Dia kerimbat. Enggak, dia emang gitu, kerimbatnya 3 bulan sekali. Mbak Kiki, gila ya, usia kalau boleh tahu berapa sih Mbak Kiki sekarang? 51. 51! Dari dulu nih ya, Mbak Kiki Gila. malah ini memang benar tidak berubah. Yes. Dia tetap cantik, tetap ayu dan Benar. Mbak Kiki sering juga main film di era 90-an. 80-an juga ya? Iya, Pasti, semuanya. Langsung aja lihat ini fakta visualnya. Mohon maaf Mbak Kiki, mau tahu aja nih, kalau film-film 90-an kenapa sih kalau ketawa, orang kan tahu kan sekarang ketawa biasa nih. Biasa. Kalau zaman 90-an film-film ketawa gini. Kalau kaget orang sana, hah, kaget gitu doang. Kalau zaman Mbak Kiki enggak, gitu. Kenapa sih? Nggak tahu, zaman dulu gini, kalau apa komedi, kita harus pakai baju yang lebih bright kayak gini, kalau film-film komedi. Jadi aku tahu kalau apa nih temanya komedi, pasti aku pakai baju yang jreng-jreng Nyos gitu, gitu, ya. Terus ekspresi ketawa kalau kita main film drama atau komedi itu beda. Kalau drama tuh lebih ke mata kan, kalau komedi mungkin lebih Tapi mungkin ekspresif. gitu. Tapi mungkin pada zaman dulu juga itu semuanya dubbing ya. Dubbing, semua Jadi dubbing. kan harus lagi. terbuka banget. Iya. Mbak Kiki, iya, mau tanya nih perbedaannya untuk perfilman dulu sama sekarang itu apa sih Mbak? Wah, beda nggak tuh ya? Beda nggak sih? Jujur dulu sih kayaknya dulu lebih perfilman lebih apa ya, satu film tuh lebih detail gitu. Kalau sekarang kayaknya Ngebut ya, Mbak? ngebut gitu Iya. ya. Kalau dulu kayaknya 1 bulan sebelumnya kita udah dikasih skenario, Belajar kostum dulu. udah dicek. Pokoknya dulu lebih detail ya. Dulu. Iya, iya. Kalau sekarang mah cuma mah dikasih skrip nih, host nggak pernah kasih skrip, nggak pernah dibaca. Udah biarin aja, Mbak. Tapi dari dulu cantiknya abadi sampai sekarang. Nah, lihat Selin, mohon maaf, ini yang sebelah kanan. Sorry, sebelah kiri ini Mbak Kiki umur berapa, Mbak? Itu 22-an. Wow. 22 ini? Ya itu 17, yang itu 17. Oh my God. Ini 17. itu 17 Sampai tahun. sekarang 50 mukanya masih sama-sama aja kayak begini-begini juga. Astaga. Ini berapa umur berapa Mbak Kiki? Ini mungkin 25-an deh. Tunggu. Bunda Inul, itu sampingnya Mbak Kiki. Kok ada Mas Adam? Mas Adam. Tahu nggak Mas Adam itu dari zaman ke zaman itu akan selalu begitu, nggak berubah. Jangan berubah. Nanti juga Mas Hati 70 ya, kumisnya tetap kencang ya, yang lain udah keriput ya.